Hai Sobat Sehat semuanya, kita kembali lagi di acara Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo. Dan kali ini spesial sekali kita akan bersama-sama membahas mengenai apa itu lupus. Lalu kita akan mengenal lagi lebih dalam mengenai lupus, karena kemarin kita juga sudah memperingati mengenai Hari Lupus Sedunia gitu ya. Sebenarnya apa ya ini tentang lupus, oleh karena itu nanti kita akan bersama-sama bergabung dengan Dr. Yuliani Werdiningsih, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Panti Waluyo yang akan membahas mengupas tuntas mengenai lupus. Nah, Sobat Sehat semuanya, sebelum kita bersama-sama untuk bersama-sama untuk membahas mengenai lupus ini, saya mau informasikan kepada Sobat Sehat semuanya bahwa Rumah Sakit Panti Waluyo ini adalah rumah sakit yang aman. Kita semua sudah divaksin, tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan yang ada di Rumah Sakit Panti Waluyo sudah divaksin. Lalu di Rumah Sakit Panti Waluyo juga sudah menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Jadi aman kalau mau ke Rumah Sakit Panti Waluyo. Nah, di Rumah Sakit Panti Waluyo sendiri juga saat ini sedang ada promo yaitu program Kekasih. Nah, program Kekasih itu apa sebenarnya? Program Kekasih itu adalah program single tarif yang setara dengan tarif kelas 3. Artinya apa? Kalau Sobat Sehat semuanya mau naik ke kelas 2, ke kelas 1, ke kelas VIP, bayarnya ya di kelas 3 gitu. Bayarnya untuk bayar kelas 3 aja. Untuk naik kelasnya nanti ada tambahan untuk selisih kamarnya saja, komponen kamar. Nah, kalau untuk dirawat jalannya, Sobat Sehat semuanya nanti juga akan mendapatkan keuntungan-keuntungan jika mengikuti program Kekasih ini. Jadi kalau di poli spesialis, Sobat Sehat nanti akan mendapatkan best price, jadi 165.000 itu sudah poli spesialis dengan dokter spesialis dan juga obat. Di poli umum 105.000, di dokter gigi 80.000, kalau ada tindakan maksimal 250.000. Jadi sangat terjangkau kan Sobat Sehat semuanya. Oke, kita akan langsung masuk saja ke materi karena saat ini Dr. Yuliani sudah bergabung dengan kita. Sebentar, oke, kita undang bersama-sama Dr. Yuliani untuk kita. Halo dokter. Halo Mbak Rinda. Selamat pagi Selamat dokter ya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya dok? Baik, puji Tuhan, sehat. Gimana Mbak Rinda? Ya, saya juga baik dok. Nah, ini tadi dokter lagi praktek ya dokter ya? Betul. Nyambi-nyambi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang penting kita saat ini mengedukasi masyarakat Kota Surakarta supaya semakin aware terhadap kesehatan. Terkhususnya saat ini kita membahas mengenai lupus ya dokter ya. Oke dok, mungkin kalau lupus gitu terkenalnya di Indonesia ini anak muda zaman dulu yang namanya lupus bukan ya dok ya. Tapi kita membahas mengenai penyakit lupus. Iya, mudanya dokter maksudnya. Iya, mudanya Mbak Rinda kayaknya nggak kenal ya. Masih kenal dok ketika itu itu di remix lagi putar gitu. Ulang. Ya betul. Iya, diputar ulang gitu, kita tahu sih lupus itu apa, Boim gitu kan, dia malah bahas lupus. Nah, ini dokter, mungkin banyak yang belum mengetahui mengenai lupus ini sendiri, bahkan menjadi sesuatu yang menakutkan begitu dokter, karena saya punya pengalaman nih dok. Dulu saya waktu SMA, teman saya itu sekarang sudah meninggal ya karena lupus itu tadi. Jadi dia itu waktu SMA dia mengalami menstruasi yang terus-menerus, maksudnya menstruasinya itu nggak habis-habis, jadi waktunya harusnya sudah selesai dia masih menstruasi lama sekali gitu. Nah kami juga nggak ngerti itu apa, terus dia juga sudah paling juga biasa hormonal gitu, tapi ternyata setelah dia menikah dia diketahui dia punya penyakit lupus dan akhirnya dia meninggal ketika kalau nggak salah dia waktu melahirkan anaknya. Nah itu kan cukup berbahaya, tetapi tidak bisa dideteksi lebih awal gitu. Nah sebenarnya penyakit lupus itu apa sih dok? Dan bagaimana mendeteksinya lebih awal begitu dok? Ya. Apa penyakit lupus itu sebenarnya penyakit yang bagaimana dokter? Ya. Seperti yang diceritakan Mbak Arinda tadi ya,
Jadi penyakit lupus itu untuk diagnosanya gampang-gampang sulit karena dia itu mempunyai kekasan yang disebut sebagai penyakit sebagai degrade imitator ya. Jadi penipu ulung atau penyakit seribu wajah. Kenapa disebut begitu? Karena dia mempunyai penampilan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dia bisa muncul sebagai gejala yang ringan, seperti kulitnya merah-merah, sensitif, rambutnya rontok, atau nyeri sendi, sering sariawan, sampai dengan manifestasi yang sangat berat. Misalkan adanya kejang, kemudian adanya kebocoran ginjal, adanya cairan di jantung yang berakibat fatal ya. Jadi seperti itu, kesulitan lupus itu seperti itu. Kalau per definisi sendiri, lupus itu adalah suatu penyakit yang penyebabnya adalah autoimun ya. Jadi autoimun itu antibodinya sendiri yang berlebihan dan menyerang organ-organnya sendiri ya. Angkanya cukup banyak. Penyakit ini penyakit terbanyak autoimun rematik ya, yang banyak berkunjung di ilmu penyakit di bagian penyakit dalam. Oke, Dok, berarti kalau dia autoimun artinya dia sebenarnya genetik juga ya, Dok ya? Iya, dokter. Dengar suara saya, Dok? Iya. Iya, Dok. Suara saya terdengar ya, Dok? Iya, dokter. Suara saya terdengar kah? Ada faktor genetik. Ya. Oke. Tapi genetik itu tidak 100%. Ya, putus-putus. Oh. Iya, putus-putus ya, Dok ya. Kalau ini tidak genetik, genetik tidak 100%, artinya apakah ada pengaruh gaya hidup, Dok? Ya. Jadi genetik itu memegang peranan sekitar 40%, Mbak Arinda. 40%. Jadi tidak selalu orang yang orang tuanya lupus, anaknya akan lupus. Karena yang 60% itu ada faktor yang lain-lain. Ada faktor lingkungan, seperti ultraviolet yang berlebihan. Adanya faktor infeksi. Ada faktor stres maupun psikis, dan lain-lain. Banyak sekali. Oke, berarti bukan melulu soal genetik, tetapi juga ada faktor lain yang mempengaruhi penyakit lupus ini. Dokter, kalau itu tadi kan ada gejala-gejala yang apa sih? Itu tadi yang khas tadi sudah disebutkan ya, Dok ya. Mungkin ada gejala-gejala yang lain yang mungkin ini kira-kira saya harus periksa nggak sih kayak gitu loh, Dok. Itu yang membuat kita aware itu apa sih sebenarnya, gejala apa yang kita akan, ya udah setelah itu kita harus periksa gitu. Jelas, dokter? Iya. Jadi kapan kita itu curiga bahwa kita atau orang di sekitar kita itu terkena lupus ya? Satu, wanita ya, kita harus curiga dulu wanita karena sebagian besar penderita lupus adalah wanita. Usia subur, wanita muda, berarti umurnya sekitar 15 sampai 20 tahun itu terbanyak. Kemudian gejala-gejala seperti gampang lemah, lesu, kemudian sering demam, tanpa sebab yang jelas, bukan karena batuk pilek, bukan karena infeksi kulit, tapi kok demam, gitu ya. Kemudian ada kelainan-kelainan mengenai organ lain. Biasanya yang jadi patokan adalah ada kelainan dua organ tanpa sebab yang jelas pada wanita muda, itu harus kita curigai. Jangan-jangan itu suatu penyakit autoimun. Itu Mbak Dinda. Oh begitu ya, memang harus aware terhadap diri sendiri begitu ya, Dok ya. Betul. Nah, Dok, kalau misalnya mendeteksi dini itu dengan cara apa? Dan ini kami juga mengundang nih, Dok, kami mengundang sobat saya semuanya di sini supaya bisa beratensi juga lewat pertanyaan-pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar supaya nanti bisa dijawab juga oleh Dokter Yuliani mengenai lupus ini sendiri. Atau mungkin juga mengalami sendiri atau mungkin juga mau sharing, silahkan juga di kolom komentar. Nanti jika ketinggalan untuk mengikuti live ini, kita bisa juga di
live IG kita tuh kesimpan di IGTV, jadi nanti bisa ditayangkan ulang. Nanti silahkan mengakses IGTV kami di Instagram ini. Oke dokter, kalau misalnya tadi ada yang nanya sih dok, bentar, saya harus membuka. Tadi ada yang bertanya, tadi sudah saya kirimkan ke dokter juga, menanyakan mengenai, iya betul, kalau itu gimana dok? Jadi nitip pertanyaan, dok, apakah dengan hasil seperti ini menunjukkan ada something wrong dengan autoimun? Apakah tetap harus dilanjutkan dengan pemeriksaan ANA profile? Nah ini kan juga sudah saya kirimkan, ini bacanya gimana sih dok? Saya agak susah. Harus belajar dulu kalau baca itu memang. Betul. Jadi betul. Begini. Jadi siapa namanya tadi ya? Saya lupa membaca namanya. Tadi jadi, dari Michael Yon. Dari Michael Yon, ya. Dari Michael? Ya. Ya. Jadi dari Michael ini tadi mengirimkan hasil pemeriksaan laboratorium yang namanya ANA. Ya, ANA itu suatu antibodi untuk memeriksa suatu tes untuk memeriksa antibodi terhadap inti sel, ya. Biasanya ini khas untuk autoimun. Kemudian hasilnya itu 1/100, ya, 100. Artinya 1/100 ini borderline sebenarnya. Borderline itu peralihan. Orang normal bisa 1/100, tetapi SLE yang ringan atau lupus yang ringan juga bisa 1/100, ya. Jadi ini masih di perbatasan. Kalau seperti itu, dokter pasti akan mencocokkan dengan kondisi klinisnya, ya. Kalau kondisi klinisnya baik-baik saja, tidak ada gejala, baik dari tanya jawab, dari pemeriksaan laboratorium, dari pemeriksaan fisik, baik-baik saja, kemungkinan itu bukan apa-apa. Ya. Tetapi pada pemeriksaan tadi, yang tanya jawab, pemeriksaan fisik dan penunjang, kok mencurigakan, biasanya dokter akan melanjutkan ke pemeriksaan lanjutan namanya ANA profile. Nah, di ANA profile ini ada antibodi, nanti dicek apakah mengarah ke Sjögren, apakah mengarah ke SLE, kemudian polimiositis, dermatitis dan sebagainya. Begitu Mbak Linda. Oke, berarti jadi artinya itu hasil tesnya perlu ada pemeriksaan klinis lagi ya supaya meyakinkan gitu ya dok ya. Betul. Untuk pemeriksaan lebih lanjut bisa didiagnosa SLE atau bukan. Oke dok, ini sudah ada pertanyaan lagi dari Naftalia underscore Krisanti. Maaf dok, kalau tiba-tiba meriang, menggigil tengah malam apa berdampak lupus? Atau hanya karena beberapa infeksi yang belum terdeteksi? Bisa dijawab dokter. Halo, gimana Mbak Rinda? Iya dokter, sudah bisa dengar suara saya ya dok. Jadi ada pertanyaan ini dok, yang sudah ada di layar. Kalau tiba-tiba meriang, menggigil tengah malam, apa berdampak lupus atau hanya karena beberapa infeksi yang belum terdeteksi? Iya, ya itu masih banyak diferensial diagnosanya ya. Kalau menggigil panas malam hari, begitu, mesti ditanyakan gejala penyertanya yang lain apa gitu. Karena ada infeksi-infeksi lain yang juga menimbulkan demam pada tengah malam. Misalkan yang sering kita temui di ini ya, di lingkungan kita adalah tipes. Tipes itu juga demam pada waktu malam ya. Dan ada infeksi-infeksi lain, tuberkulosa misalkan ya, TBC itu juga malam. Jadi kita tanyakan dulu gejala penyertanya apa. Kalau tipes, misalkan ya, apakah ada gangguan saluran pencernaan. Kalau tuberkulosa, kita tanyakan apakah ada batuk-batuk, nyeri dada. Kalau kita tidak ada gejala yang lain, kita curiga lupus, pasti kita tanyakan apakah ada nyeri sendi, apakah ada sariawan, apakah ada rambut rontok, apakah ada gejala pusing, nyeri kepala, mudah pingsan, sensitif terhadap sinar matahari, dan seterusnya. Jadi belum tentu ini lupus. Kemungkinannya masih ada beberapa yang lain. Itu Mbak Linda. Berarti memang perlu untuk pemeriksaan lebih lanjut ya dokter. Nah sobat sehat semuanya, jika memang mempunyai pertanyaan lagi bisa langsung ditanyakan di kolom komentar.
kalaupun nanti membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai lupus ini ataupun nanti membutuhkan konsultasi lebih lanjut mengenai lupus ini bisa langsung ke Rumah Sakit Pantiwaluyo bertemu dengan Dokter Yuliani gitu ya dok. Nah dokter, kalau Ya, sebenarnya kan lupus ini juga bisa dikendalikan ya sebenarnya dokter ya. betul, Biasanya betul. dengan apa dok perawatannya penyakit lupus ini supaya bisa tetap dikendalikan? Ya, ya. Jadi memang perlu sekali ya mendiagnosa lupus ini Mm-mm. sejak dini karena pada Ya. gejala yang ringan itu mudah dikendalikan lupus ini. Mm-mm. Tapi kalau berat datang sudah telat, nah itu perlu ekstra ya. Kemudian Oke, dokter akan memberikan terapi mulai dari yang keputus. ya. Saya lanjutkan ya. Iya dok. Karinda. Saya Monggo dok. lanjutkan ya. Iya, Ya, sudah dok. Heeh. Tadi keputus tadi inilah dok. seninya kalau online ya, Mbak. Jadi Betul, jadi tuh agak putus-putus. Kita jadi bergantung obat-obat kepada sinyal. betul. Jadi kalau untuk obat lupus itu bisa dibagi yang farmakologis, obat-obatan, kemudian non Mm-mm. farmakologis. Oke. Halo Yang ya. Jadi non obat-obatan, iya farmakologis dok. bukan obat dan farmakologis itu obat ya. Mm-mm. Apa saja ini dok yang non farmakologis nih dok? Atau bukan obat. Halo ya, Iya dok, lanjut sudah ya. sudah Yang bukan bisa obat masuk. Iya. ini, ya, ini disarankan untuk tidak terpapar sinar ultraviolet terlalu banyak, ya, menghindari Oke. sinar matahari. Mulai dari kalau pas jam-jam panas jangan keluar, memakai Mm-mm. sunblock, memakai payung, begitu. Jadi jangan Mm-mm. terpapar sinar matahari. Kemudian menghindari stres, Oke. itu pasti ya. Itu Mm. mudah dikatakan, tetapi sulit untuk dilaksanakan ya. Nanti Betul. butuh suatu seni sendiri itu ya. Mm-mm. Kemudian aktivitas fisiknya juga tidak boleh berlebihan, gitu ya. Jangan Mm. terlalu capek, harus tahu Ya. batasnya. Kemudian lupus ini gampang kambuh juga kalau terkena infeksi. Jadi Mm. kalau batuk pilek, kalau orang lain dibiarkan aja sembuh, kalau penyakit lupus ya cepat-cepat harus minum obat ya, harus obat. Ya. Kemudian kalau untuk obat, obat yang diberikan itu Mm-mm. biasanya sebagai pilihan pertama dokter akan memberikan steroid ya, ada metilprednisolon, ada prednisolon, ada dexamethasone dan sebagainya. Tetapi obat ini biasanya tidak diberikan jangka panjang mengingat bahwa efek sampingnya besar. Dokter akan memberikan Oke. selain steroid ini akan memberikan obat-obat golongan namanya sparing agent ya. Mm-mm. Bisa Lanjut jadi dok. obat-obat Mm-mm. sparing agent tadi bisa ya chloroquine, hidroksikloroquine ya. Oke. Kemudian Monggo dokter. siklosporin, Heeh. ya, siklosporin, azathioprine dan sebagainya. Bahkan ada yang diberikan dalam bentuk infus ya, infus seperti kemoterapi Mm-mm. begitu yang diberikan sebulan sekali untuk kasus-kasus yang berat. Oh, oke. Selain obat-obat Oke. penghilang nyeri ya, seperti itu, Ya. obat-obat. Pasti akan mengalami nyeri juga ya untuk pasien-pasien yang mengalami SLE ini atau lupus. Ya. Dok, nah tadi sudah disebutkan ya dok ya, obat tersebut tidak bisa diberikan jangka panjang begitu. Apakah itu diberikan Ya. hanya waktu kumat atau seperti apa dokter? Oh, Mengingat enggak. itu Kalau mungkin steroid penyakitnya akan seumur hidup ya dok? ya, jadi pemberian steroid ini dosis besar hanya diberikan pada waktu awal atau pada waktu kambuh tadi, ya.
Tetapi nanti dokter akan pelan-pelan menurunkan. Tidak boleh di stop mendadak. Karena mendadak nanti naik lagi gitu. Nanti dokter, pokoknya rajin-rajin kontrol aja lah. Nanti dokter yang mengatur gitu. Oke, intinya jika sudah mengalami lupus ini sendiri, sudah terdeteksi, sudah terdiagnosa, begitu harus sering berkonsultasi dengan dokter gitu ya, dok, supaya mendapatkan penanganan yang tepat gitu ya, supaya juga tidak salah di dalam apa ya penanganannya lebih lanjut gitu dokter. Dok, sebentar ini ada yang bertanya dok dari Kawur_Lee. Apakah sindrom nefrotik adalah bagian dari SLE atau penyakit yang berdiri sendiri? Itu dokter, monggo bisa dijawab dok. Sindrom nefrotik bisa menjadi salah satu wujud penampakan dari lupus, bisa, yaitu kebocoran ginjal. Ya, banyak ya, namanya kalau di lupus nefritis ya. Ini adalah salah satu bentuk lupus yang cukup berat kalau sampai kena ginjal. Tapi jangan khawatir kalau ditemui sejak awal bisa diobati. Yang penting teratur, tekun, berobat. Bisa. Oke. Nah, ini dok, tadi kan memang yang pertama harus kapan saya harus mendeteksi dini tentang lupus ini adalah saya adalah seorang wanita usia produktif gitu ya dok ya. Kok wanita kenapa dok? Kenapa wanita yang lebih beresiko besar terhadap lupus ini sendiri? Ya. Ya dokter. Sudah mendengar suara saya dok? Ya. Jadi kenapa wanita ya? Kenapa wanita? Perbedaan wanita dengan pria itu pada kasus lupus karena hormon estrogennya. Hormon estrogen wanita itu jauh lebih tinggi daripada pria. Pria itu punya tapi sedikit. Nah, hormon ini yang sangat mempengaruhi penyakit dari lupus ini. Pada waktu seseorang mulai menstruasi sampai nanti menopause, kadar hormon estrogen itu tinggi-tingginya, ya, dia naik turun mengikuti siklus. Penyakit ini juga seperti itu. Pada saat estrogennya nanti naik begitu, maka tanda-tanda kambuhnya akan cukup mudah, cukup sering begitu. Tapi nanti begitu mendekati menopause, estrogennya mulai turun, maka penyakitnya biasanya juga sudah mulai aktivitasnya ringan, rendah. Itu perbedaannya pada hormon estrogennya, Mbak Rinda. Oke, berarti hormon estrogen itu yang mempengaruhi penyakit lupus akan lebih lebih aktif gitu ya mungkin bahasanya. Ya. Oke dokter. Nah, untuk pencegahan nih dok, pencegahan penyakit ini tuh sebenarnya apa? Karena kan tadi kalau genetik hanya 40%, yang 60% itu adalah faktor-faktor di luar. Mungkin juga satu gaya hidup, yang kedua juga karena ada faktor yang kita tidak sengaja atau kita tidak tahu gitu. Pencegahan penyakit lupus ini seperti apa dokter? Ya, kalau kita sudah punya genetik gitu ya, kita harus lebih hati-hati ya. Tidak boleh stres. Kayaknya penyakit apapun stres ya, termasuk lupus ini sangat dekat dengan stres. Banyak kasus-kasus yang muncul pertama kali dengan stres yang hebat, stres masalah keluarga, masalah pekerjaan. Ternyata itu kemudian memunculkan lupus, jadi stres. Yang kedua, aktivitas fisik yang berlebihan itu juga sebaiknya dihindari. Bukan berarti tidak boleh ya, tetapi kita harus terukur. Kemudian infeksi ya. Ada beberapa yang dipicu karena infeksi nggak diobati lama begitu, akhirnya muncul lupusnya. Itu beberapa faktor yang harus dikendalikan. Stres, aktivitas fisik, infeksi, kemudian paparan sinar matahari yang terlalu berlebihan, nah itu yang harus dikendalikan. Oke, berarti juga kalau sinar matahari itu termasuk yang paling banyak mempengaruhi nggak dok ini? Karena kan sekarang banyak nih ya ojol-ojol juga di luar sana juga banyak nih yang bekerja, yang harus mengantar makanan, yang harus mengantar orang gitu kan ya. Itu kan juga terkena paparan sinar matahari nih dok. Apakah itu juga akan berisiko besar gitu dok? Paparan sinar matahari yang ringan yang tidak merusak kulit masih mungkin ya. Misalkan pagi hari gitu masih aman. Tetapi pada saat kita terkena yang sangat panas,
sangat merusak, maka sel-sel kita itu ada yang rusak. Sel yang rusak ini yang akan mengaktifkan suatu rangkaian ya imunologi di situ ya, respon imun di situ. Akhirnya muncul lupusnya. Ya, maka dari itu memang harus pakai tabir surya tadi ya dok ya, dan pakai jaket mungkin gitu. Ya, karena kami dari Panti Waluyo sendiri kan bekerja sama juga ini dengan Grab Benefit. Jadi untuk sobat-sobat Grab yang apa ya namanya sebagai mitra Grab itu bekerja sama dengan Rumah Sakit Panti Waluyo juga. Kami juga memberikan edukasi ini ke sobat sehat semuanya, terkhusus sobat Grab yang juga mungkin kita tidak tahu apakah ada genetik autoimun atau tidak, tetapi lewat edukasi ini semoga sobat-sobat Grab juga ini ya aware terhadap kesehatannya, bahwa kalau di luar ruangan juga harus tetap ada APD-nya, tetap harus menggunakan jaket, tabir surya supaya itu bisa melindungi diri kita sendiri gitu ya dok ya. Ya. Oke dokter, mungkin ini sudah tidak ada yang bertanya lagi. Mungkin dokter bisa menyampaikan statement pamungkas gitu ya. Statement pamungkas untuk sobat sehat semuanya supaya aware terhadap penyakit ini dokter. Monggo. Sinyal. Iya, sudah bergabung lagi ya dok. Monggo dokter, statement pamungkas untuk masyarakat di Kota Solo supaya aware terhadap penyakit ini. Terkhusus kita kan lagi ada di pandemi COVID, pasti akan lebih beresiko ya dok. Ya, jadi tahun ini peringatan Hari Lupus Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Mei kemarin adalah Make Lupus Visible. Jadi membuat penyakit lupus itu tampak oleh masyarakat ya. Dengan masyarakat tahu tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, mudah-mudahan mereka bisa mendeteksi lebih awal ya. Kalau ada gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, hati-hati. Kemudian segera memeriksakan diri ya. Karena apabila kita menangani awal, hasilnya akan bagus ya. Pasien hidup normal, baik, outcome-nya bagus ya. Tapi kalau terlambat memang kurang bagus nanti. Jadi itu harapan saya bagi para pemirsa semua, apabila menemukan gejala tadi cepat-cepat konsultasi dengan dokter. Itu Mbak Linda. Oke, boleh disebutkan lagi dokter gejalanya tadi supaya lebih ingat lagi nih kita. Baik, gejalanya adalah wanita muda, usia subur. Wanita muda. Ya, usia subur, kemudian demam naik turun yang tidak diketahui sebabnya. Kemudian mudah lelah, lemas gitu ya, berat badannya bisa turun juga, kemudian rambutnya mudah rontok, kemudian ada kelainan lebih dari 2 organ, minimal 2 organ, yang tidak bisa dijelaskan oleh satu penyakit tertentu. Ya. Tidak ada hipertensi, tidak ada gula, tahu-tahu ada gangguan organ, ada 2 gitu, harus dicurigai. Itu gejala-gejalanya. Itu ya gejalanya. Jadi supaya lebih aware gejala-gejala tersebut dicatat nih teman-teman semuanya, sobat sehat semuanya, supaya lupus ini lebih kelihatan, supaya nanti deteksi dininya juga bisa segera dideteksi, lalu kita bisa segera mendapatkan penanganan yang tepat, begitu ya dokter. Terima kasih sekali Dokter Yuliani yang sudah memberikan edukasi, dan juga kalau sobat sehat semuanya ingin bertanya-tanya lebih lanjut, ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan Dokter Yuliani terbuka sekali gitu ya dok untuk pertanyaan-pertanyaan dari sobat sehat semuanya. Bisa ke jadwal prakteknya di Rumah Sakit Panti Waluyo itu setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 4 sore. Gitu ya dok, sampai selesai jam 4 sore, sampai selesai. Nanti jika membutuhkan untuk telemedicine, nanti juga Dokter Yuliani bisa melayani telemedicine juga. Silahkan menghubungi Rumah Sakit Panti Waluyo melalui WA di 08156717076. Nanti akan sesuai perjanjian kapan bisa bertemu Dokter Yuliani melalui telemedicine. Begitu dokter, terima kasih sekali waktunya di sela-sela kesibukannya melayani pasien, bisa mengedukasi masyarakat juga.
Terima kasih Ya, sekali ini dari terima kasih. Kawur_Li, bahasanya bagus Dok. Terima kasih, semoga nanti ada apa ini tadi? Ada sesi lebih lanjut soal lupus. Oke, Dok. Ya, Kita harapannya sampai juga ketemu. akan ada sesi lebih lanjut supaya bisa mengedukasi masyarakat. Terima kasih. Kita kembali lagi di acara prognosa di minggu depan, tentunya dengan topik yang akan lebih menarik dan lebih mengedukasi. Dan akhir kata saya pamit, Arinda pamit, dan Dr. Yuliani juga pamit, dan dadah.